Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada saat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, tertulis di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Topik kali ini, saudaraku, mengatakan menghadapi akhir zaman. Ya, menghadapi akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, setiap akhir tahun banyak sekali para ahli membuat ramalan-ramalan perkembangan untuk tahun yang akan datang. Contohnya, ketika detik-detik mengakhiri tahun 2021 kemarin, banyak sekali pendapat-pendapat para ahli ya meramal keadaan tahun 2022 yang saat ini ya, dengan berbagai ilmu mereka, ramalan, penglihatan atau apapun itu, dan selalu berkembang, dan itu selalu ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Contohnya, wah CEO apa sekarang? Itu melambangkan apa, mendatangkan apa, adakah faktor keuntungan bagi kita atau tidak dan sebagainya. Itu sangat penting bagi mereka. Dan contohnya lagi, pada tahun 2021 banyak juga para ahli kesehatan mengatakan, oh kondisi corona tahun 2022 akan surut ya. Nah, tapi kenyataannya apa sekarang ketika kita sudah masuk kepada tahun 2022, masih di dalam bulan Januari sudah muncul varian baru, yaitu varian virus Omikron. Apakah surut? Ternyata masih ada. Jadi ramalan itu belum tentu benar. Nah, untuk itu jangan kita terlampau ya terpukau dan terpaku dengan ramalan manusia. Siapapun itu yang mengatakan. Bisa saja kita dengar apapun pendapat mereka, sah-sah saja, itu menurut pendapat orang. Tetapi jangan kita menjadi terpukau dan terpaku dengan ramalan itu, akhirnya membuat kita menjadi kecut nyali kita, dan kita takut dan khawatir akan hari esok. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah memberikan kepada kita berkat-berkat yang kita tidak tahu, tapi Tuhan berikan kepada kita. Dia memberkati kita dalam berbagai peristiwa. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu memiliki persoalan tersendiri, saudaraku. Dan segala fenomena yang terjadi di dalam setiap tahun itu adalah suatu proses kita untuk selalu untuk memahami betapa Tuhan itu selalu senantiasa menyertai kita, mengajak kita untuk kembali dan mendekat kepada Tuhan. Untuk itu kita selalu bersyukur atas segala karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Nah, di dalam buku Daniel ini, khususnya pasal 12, saudaraku, mari kita lihat. Kita mengetahui adanya banyak wahyu dan disingkap semuanya, penyingkapan dari bagaimana Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kitab Daniel ini mengungkapkan semua wahyu yang dia lihat tentang akhir zaman. Dia lukiskan di situ, dia ungkapkan di situ tentang bagaimana masa-masa kesukaran nanti ketika akhir zaman itu datang. Dan banyak orang menjadi takut untuk menghadapi itu. Semakin dekat, ya semakin mereka takut, sama seperti kita. Dan banyak penafsir-penafsir yang menyesatkan pemikiran kita sebagai manusia. Dan begitu juga digambarkan di situ di dalam diwahyukan bahwa peristiwa pada akhir zaman itu, bahwa terjadilah kebangkitan
kepada orang yang mati. Orang mati akan dibangkitkan. Lalu dikatakan juga penghakiman bagi semua orang. Dan di situ juga dipaparkan tentang hidup kekal. Bagaimana orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mereka akan hidup kekal di sorga. Dan bagaimana orang-orang yang hidup dalam kepasifan, yaitu orang-orang jahat, mereka akan hidup kekal di dalam neraka. Dan semakinlah menakutkan bagi kita semuanya. Apalagi kalau imannya suam-suam kuku, tidak kokoh dalam Tuhan. Semakin dia takut, semakin hari itu dibicarakan, semakin banyak orang memperbincangkan itu, dia akan semakin takut. Akhirnya dia pesimis. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dengan ramalan. Kita tidak perlu takut akan akhir zaman. Mari kita memelihara dan melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Mari kita melihat, mari kita melihat lebih besar kasih karunia Tuhan. Dia selalu menyatakan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, peristiwa apapun itu yang terjadi, mari kita rasakan, saudaraku, apakah Tuhan tidak ada di situ? Tuhan senantiasa ada di situ dan Dia selalu menjaga kita. Untuk itu kita harus memelihara iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kapanpun Yesus datang kembali ke dunia ini sesuai dengan janjinya kepada murid-muridnya dan janjinya kepada semua orang percaya dan janjinya kepada kita, kapanpun Yesus itu datang kembali ke dunia ini, hari ini, besok, lusa, atau berpuluh-puluh tahun akan datang lagi, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan. Kita harus tetap konsisten di dalam iman kita. Kita selalu siap, saudaraku. Kita selalu siap sambil tetap bekerja dengan semangat dan melayani Tuhan dengan ketulusan dan sepenuh hati kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kapanpun Tuhan Yesus datang, kita selalu siap, radi, dirita, radi, kita siap. Sama seperti Martin Luther. Kapanpun Yesus datang, dia tetap bekerja dan menanam apelnya di kebunnya. Kita juga demikian. Kapanpun hari Tuhan itu, masa parusia itu dinyatakan terjadi, kita harus siap. Dan memang itu akan terjadi. Tapi kita tidak perlu ragu dan takut, karena kita tetap memelihara iman kita, tetap akan selalu siap menyongsong kedatangannya dengan semangat, sukacita, dan bekerja melayani Tuhan di dalam berbagai profesi, di dalam berbagai talenta, di dalam berbagai bakat dan berbagai kemampuan kita. Apapun yang kita miliki saat ini yang diberikan oleh Tuhan, mari kita persembahkan itu dengan melayani Dia dengan luar biasa sekali. Tuhan akan selalu menjaga kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami untuk kami selalu taat dan tunduk kepadamu. Karena dengan taat dan tunduk kami akan selalu hidup di dalam naungan kasih setiamu. Tiada yang perlu kami ragukan, tiada yang perlu kami takutkan, karena Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau akan selalu menjaga dan memelihara kami sampai pada akhir zaman. Dan pada saat apapun waktu itu terjadi, kami akan menyambut Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, tanpa keraguan dan tanpa ketakutan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Demikianlah Tuhan, sertailah dan berkatilah umat-Mu semuanya. Dan berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keadaan susah, senang. Dalam keadaan sakit, sehat. Dalam keadaan terpuruk karena ekonomi. Ataupun mereka memperoleh berkat-berkat yang berlimpah. Sertai Tuhan semuanya.
Begitu juga anak-anak kami yang dalam studi mereka. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat dan kecerdasan supaya anak-anak kami menjadi generasi yang selalu bisa diandalkan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gerejamu untuk bangsa dan negeri kami ini. Berkati pemerintah kami, berkati semua hamba Tuhan, berkati semua orang yang selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan ampunikanlah segala kesalahan kami, agar kami semakin mendekat kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, ingatlah tetap tersenyum dan jaga prokes, dan terimalah berkat Tuhan.